kenikmatan karunia yang sudah sampai, kita bisa menggunakannya dengan baik, menggunakannya dengan dasar keikhlasan, ketulusan karena Allah, bisa menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala karunia yang kelak akan dipertanggungjawabkan itu memberikan pertanggungjawaban yang baik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini berkat bimbingan Allah kembali kita bisa melaksanakan solat fardu subuh dengan secara berjamaah, tambah lagi disambung dengan silaturahmi, dengan duduk di majlis ilmu, berniat menuntut ilmu, berniat berzikir, berniat mengkaji ilmu syariat, kesemuanya itu akan menghasilkan barakah, menghasilkan pahala untuk kita semuanya, dan insyaallah akan juga mengalir daripada faedahnya, manfaatnya itu kepada keluarga kita masing-masing, insyaallah. Dan juga alhamdulillah kita bersama-sama kembali dapat bermuajahah, terutama bertatap muka antar sesama kita yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali di pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga nikmat ini tadum, artinya terus menerus Allah berikan kepada kita, terutama nikmat bisa menjaga, memelihara solat 5 waktu. Itu yang paling inti. Karena itu akan menjadi salah satu modal inti kita, modal prioritas kita untuk bisa menjadi tergolongnya diri kita dengan golongan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian salawat serta salam juga selalu tercurah keharibaan Nabi kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita yang abadi dunia dan akhirat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau, para sahabat beliau, dan segenap umat beliau, sampailah dengan kita dan regenerasi kita ila yaumiddin insyaallah. Ma'asyiral aba wal ummahat, para ayahanda bunda, kai nini acil julak serta hadirin hadirat yang berbahagia, pada pagi hari ini, tepatnya di hari Arbi'a atau hari Rubu atau hari Rabu atau hari Rebo, apa saja terserah ya, masing-masing mempunyai gaya sambatan ya, yang pastinya ini di posisi Rabu yang terakhir daripada bulan Safar ya, mendekati bulan Maulid, berarti bujur apa bujur, setumat lagi kita akan memasuki bulan Maulid, artinya bulan di mana di dalamnya telah dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bulan yang kita nantikan, yang kita rindukan kehadirannya, karena di bulan tersebut sudah tidak asing lagi, di mana tempat selalu ramai dengan sholawatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di bulan-bulan yang lainnya pun juga tidak lepas daripada sholawatan, pujian kepada Rasulullah, tapi lain halnya di bulan tersebut, artinya nuansanya berbeda, karena memang bertepatan dengan kelahirannya Nabi yang kita idolakan, yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita muliakan. Nabi yang kita rindukan akan
kebersamaannya, baik itu di dunia terlebih nanti di akhirat di dalam surga, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rabu yang terakhir ini ya di beberapa bagian tempat, daerah, kampung, bahkan kota ya selalu dijadikan identik dengan Rabu yang mereka menyatakannya itu naas ya, atau Rabu sial ya, karena mengingat di Rabu terakhir ini pendapat dan prinsip mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ratus ribu bala, bencana, musibah ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ikhwan kita, saudara-saudara kita berkaitan dengan Rabu terakhir ini ya. Artinya apapun yang mereka lakukan kita tidak boleh menafikan, karena yang mereka lakukan itu adalah baik, tradisi-tradisi, budaya, kebiasaan yang berdasarkan sunnah min sunanil mursalin, daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan penelitian mereka tidak melakukannya melainkan dengan berzikir kepada Allah, dengan bersolawat, dengan baca Al-Quran ya, dan baca doa, munajat serta lain sebagainya ya, dan itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja ya. Jangan menunggu Rabu terakhir baru kita munajat, baru kita berdoa. Artinya setiap Rabu, setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dan sampai dengan hari berikutnya lagi, tetap kita tidak boleh lepas dengan yang namanya doa ya, karena ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin. Kita orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah itu ya, senjata hakikinya, senjata hakikatnya, senjata intinya itu bukan sniper ya, bukan si bongkok, pistol, bukan ya, tapi senjata kita ini ya adalah doa yang paling jitu, yang paling ya ampuh ya, doa. Bisir wal alan, baik itu doa dipanjatkan ketika sir, sembunyi kita sorangan, atau wal alan, di tengah-tengah orang banyak ya, dipanjatkan di setiap waktu ya. Doa, doa mukhul ibadah, karena doa itu juga dinyatakan oleh Rasulullah sebagai sumsumnya ibadah ya, sumsumnya ibadah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ya meminta kepada kita untuk senantiasa kita ini berdoa. Ud'uni, nah, ud'uni bil amr ya, berdoalah kalian kepada saya, astajib lakum, sesuai dengan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian hajatkan. Astajib lakum, saya Tuhan kalian Allah astajib, yang akan mengijabah ya, atas apa yang kalian minta, yang kalian hajatkan kepada saya. Tugas saya adalah memberi ya, tugas kalian meminta, tugas saya memberi. Nah ini kalau sudah ada cash flow seperti ini ya, berarti kita jangan sungkan-sungkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, doa yang panjang ya, doa yang sangat ya diperlukan sekali untuk kita ya, bukan untuk Allah, untuk kita, karena akan dikembalikan oleh Allah kepada kita daripada doa kita tadi itu ya. Kalau para nabi mereka berdoa ya, di setiap hal. Rasulullah berdoa setiap saat, Rasulullah berdoa ya. Ketika Rasulullah SAW mendoakan istri tercintanya, semua istrinya Rasulullah itu tercinta ya. Ya, semua istri Rasulullah tercinta. Jadi salah satu istrinya bernama Aisyah, dalam satu hujrah
wahidah, dalam satu kamar, ya, dalam satu ruangan, ya, sholat berjamaah. Itu contoh ya Rasulullah SAW. Ya, untuk kita semuanya, kalau sholat sunnah malam hari itu jangan sorangan-sorangan, bekikiawan. Ya, yang pertama yang harus kita kiau bini kita seorang, digarap. Ayo deng, bangun deng, bangun. Atau ya ayang kah manggilnya, terserah. Mau mamah kah, sudah nini kah, nini, ya kai, jangan setemat kai. Ya, kenapa gerang kai? Ayo kita bangkit, guing takos, pian ini, ayah, ambil wudhu sana. Kita berdoa. Waduh, itu diajak, dilibatkan. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, harus kita betul-betul ini mempersiapkan diri kita, memperhatikan diri kita, membentengi diri kita, membekali diri kita dari segala jenis ancaman Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya, harus kita betul-betul ku anfusakum, takutlah diri kalian, wa ahlikum, dan libatkan ya, keluarga kalian, istri maksudnya kalian, anak-anak kalian, nara, daripada ancaman api neraka. Mengaplikasikan takutnya tadi itu, yaitu dibawa mereka di jalan Allah, dibawa sholat berjamaah, ya, dibawa ke majelis, dibawa baca Al-Quran, dibawa bangun malam. Ayo ding, ayo ayangku, yang beb, apa aja kah? Ayo kita bangun, kita munajat, berdoa, ya, berdoa lagi, ya, musim fitnah seperti ini, ya Allah, harus banyak-banyak kita mendekatkan diri dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Libatkan mereka semuanya, orang tua, ya, ataupun anak muda, kakak-kakak, terutama keluarga kita yang ada di lingkungan rumah kita itu, untuk bersama-sama berdoa bangkit tengah malam. Nah itu, karena berdoa sangat dianjurkan dan disarankan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena merupakan senjata kita dan sumsum dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini Rasulullah SAW mendoakan istrinya tengah malam. Ya. Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampuni dosanya kekasihku, istriku, dosa-dosa yang lampau, dosa yang akan datang, dosa yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang tersembunyi, yang tidak tersembunyi, semuanya ampunkan ya Allah dosanya, segala-gala dosanya. Bersihkan ya Allah dari dosa, dari kesalahan. Siapa yang tidak senang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah, langsung himung sidin didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Himung. Coba bini kita doakan itu, pasti himung, apalagi didoakan diberi amas lagi. Wah, tambah himung lagi. Kada usah diberi amas, ditukarkan satu bungkus nasi kuning aja sudah himung. Pulang dari masjid nih, dari Masjid Agung Pelita, pian sampai ke rumah, tukarkan wadai untuk di sebelah situ. Ya, salah satu dua buting di bawah segan ini kan itu. Assalamualaikum. Pas dibuka pintu sedikit merengut. Begitu disurung wadai untuk, kai jalur. Mudah-mudahan pian ini panjang umur, sehat afiat. Ini sagan ini, waduh, apa gerak? Masya Allah, wadai untuk ini kesayanganku, seleraku, kesukaanku. Masya Allah, himung ini. Ya, bini kita himung, diberi wadai tahabu. Sedikit yang kita beriakan itu,
pasti akan merasakan himung. Entah kita dari bini kita atau bini kita dari kita, saling memberi hadiah, itu akan menimbulkan rasa mahabbah. Tahadu, dengan saling memberi tadi itu, tahabu, akan melahirkan kasih dan sayang. Oh, kita loyal dengan bini kita akan sayang lawan kita. Ya, anak kita demikian juga. Nah, kita disayang sama mereka. Ya, begitu. Kita pun akan diperhatikan oleh mereka. Allahu Akbar. Nah, dengan perhatian kita kepada mereka. Ini Sayyidatuna Aisyah himung didoakan oleh Rasulullah SAW. Ini yang mendoakan ini siapa? Ya, asararti ya Aisyah. Apakah pian himung wahai Aisyah? Bala ya Rasulullah. Nyatai. Nah, nyatai. Bukan himung lagi ya Rasulullah, himung banar. Ujar Sayyidatuna Aisyah, himung banar ya Rasulullah, karena pian yang mendoakan pam. Oh ya, yang mendoakannya pian, jadi nyata aku himung, Masya Allah, luar biasa. Nah, ujar Rasulullah, ketahuilah, doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk pian, itu pula aku panjatkan kepada Allah sagan umatku. Allahu Akbar. Dari situ kita bisa menilai, bisa mengetahui bagaimana perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebarataan. Allah. Sebelum kita bisa menuangkan segala kerinduan kita, kecintaan kita kepada beliau dengan menjalankan aktivitas ibadah kita, dengan segala sunnah-sunnahnya kita sudah jalankan, maka terlebih dahulu Rasulullah SAW sudah mengandak pian di dalam hatinya beliau, hatinya Rasulullah SAW. Bayangkan, kalau kita belum tentu Rasulullah ada di hati kita. Mungkin permata yang ada di hati kita, mungkin uang yang ada di hati kita, mungkin harta benda yang ada di hati kita, mungkin bini kita seorang yang ada di hati kita, takut diambil orang, diandak di dalam hati, yang tidak boleh ada orang membukanya, melainkan hanya aku seorang ya Masya Allah. Dari saking ya love-nya dengan istri kita, ikam aku andak di dalam hatiku dingai. Tidak boleh ada yang mengambil ikam, tidak boleh ada yang membuka hatiku, melainkan ikam seorang dindaku sayang. Masya Allah. Emong dinda kita. Ya sekali-sekali lah, bini ini katuju kadang dibual-bual naga itu tuh. Itu memang jati dirinya seperti itu. Jangan terlalu serius dengan bini itu. Ini kadang maaf, katuju bebual, merayu-rayu, tapi dengan bini orang. Kalau dengan bini orang mah harap banar bepantun. Bepantun. Bagian dengan bininya seorang, marangu tarus muha. Ya kata di bual-bual bini kita itu, di ambung-ambung kayak itu. Biar himung ini katuju, cuci basuhan piring katuju, basuhan baju katuju, ya kala di ambung-ambung lah, Masya Allah. Gitu. Bawa ke tepian sana, jangan diisi kekanakan aja, terserah. Ya, kita juga berhak tuh datang ke tepian sana. Aku juga kekanakan, bilangin kekanakan anom bahari. Nah, Tuhan weh ini. Bawa ke situ kan, nah sambil minum apakah, teh kah, kopi kah, menyaksikan sungai Mahakam mengalir, ya kan? Masya Allah, sesekali ditakuni si adingnya, ding, coba pian lihat itu sungai Mahakam tuh kira-kira dalam kah bekada? Nyata bang, dalam benar jar. Sungai Mahakam ini, begitu pula cintaku kepada pian. Wah, sedalam sungai Mahakam. Aduh, luar biasa. Ya,
Ujar si adiknya, coba abang tengok ke atas ada apa? Masya Allah ding, nyamannya malam hari ini aja. Ada bulan purnama. Masya Allah, begitu pula. Indahkah bulan purnama? Indah hai. Begitu pula cintaku seindah bulan purnama kepadamu. Wah, habis bergombalan di situ. Aduh, jadi teringatan kita semalam lah. La ilaha illallah. Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling romantis dengan istri-istrinya. Luar biasa. Minum aja kadang 1 gelas. Lawan bininya itu minum 1 gelas saja, berdua. Nah, berarti makan 1 piring berdua. Ini kita macam sudah, karena sudah jadi nikahi, ya, kadang mau 1 gelas berdua, 1 piring berdua. Dulu aja baru seminggu 2 minggu setelah akad nikah, berduaan terus. Ya, sudah jadi nini aja. Tadi minum di mana pian tadi? Itu gelasnya di situ jar. Sebelah mananya? Sebelah sininya kah? Iya, diputarnya. Masya Allah. Orang tuh justru yang bekas bini itu barokahnya ya kan? Ini sini kah? Apa aja lipstik nempel di situ. La ilaha illallah. Rasulullah itu romantis. Ya. Luar biasa. Ini contoh hatinya kan bisa ditiru, kita bisa ya mencintai istri kita, menghiburnya. Rasulullah menghiburnya. Begitu juga dengan umatnya Rasulullah, ya Allah, sayangnya, cintanya. Sebelum kita rindu menyatakan cinta kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah sudah rindu kepada kita, sudah cinta kepada kita, bahkan mengandak kita di dalam hatinya beliau, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Kenapa kita yakin kita ada di hatinya Rasulullah? Karena setiap saat yang diganang oleh Rasulullah itu adalah umatnya. Umatku, sampai beliau hendak bulik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ditakuni umatnya Jibril, Israel, dikiaunya sebarataan. Kayak apa umatku ini? Kayak apa umatku ini? Masya Allah, coba ya kan. Umat yang digandang. Karena cerminan orang itu kita bisa mengetahui ada apa di dalam hatinya itu dari pandirannya. Bujur apa bujur? Nah, dari pandirannya tuh. Kalau pandirannya itu stumat-stumat, bekesah bebinian, berarti itu di hatinya tuh hendak bebini lagi tuh. Iya, hendak bebini lagi tuh. Stumat sampai ke rumah. Mamahnya, tadi aku melihat di video itu ada orang itu bebini lagi. Rukunnya aja. Damainya itu. Oh iya ke bang? Iya. Mulai mencereng mata ini. Pokoknya apabila ada kesempatan waktu duduk bersama-sama atau berdapat dengan siapa saja yang dikisahkan itu berarti hendak bebini lagi tuh. Karena memang di hatinya ada itu. Nah, kalau di hatinya ada sinetron yang dikisahkan, ya sinetron. Di hatinya ada sepak bola yang dikisahkan, terus sepak bola. Jadi pandiran kita cerminan hati kita. Kalau ada Allah, berzikir terus kepada Allah. Ada Rasulullah, bersolawat terus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikisahkan Rasulullah. Kenapa tidak ada yang dituangkan dari hati itu melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu cerminannya. Hendak mengetahui hati orang itu, diajak berpandir aja. Apa sih isinya? Kalau isinya kotor, berarti hatinya itu. Karena yang terkeluar dari muntung itu isi hati kita. Bujur apa bujur? Dari hati. Itu. Yang terkeluar dari muntung kita itu. Makanya hati-hati dalam berpandir itu. Orang bisa menerka apa isi hati kita ini. Masya Allah. La ilaha illallah. Semua yang terkeluar daripada lisan Rasul SAW, stumas-stumat umatku, stumas-stumat umatku, stumas-stumat umatku, hendak meninggal umatku.
Masya Allah. Kena bangkit yang ditakuni umatku juga, di mahsyar yang ditakuni umatku juga. Mana umatku jadi mana umatku? Masya Allah, yang dicari itu umatnya. Mana umatku ini? Mana pengikutku ini? Sampai Rasulullah tuh kadang mau masuk surga sorangan tuh kadang mau. Aku kadang mau masuk surga sorangan. Aku hendak masuk surga itu beubay lawan bubuhan kai-kai nini jamaah Masjid Agung Pelita. Wah. Di kiaunya kena bubuhan pian itu. Dicari. Abah-abah ini, Masya Allah, lihat, ada kareba. Oh. Medeceng bawa. Masya Allah. Dicari kita oleh Rasulullah SAW, menandakan itu Rasulullah itu K7 lawan kita. Sampai ada statement daripada baginda Rasul, ana la arda wahid min ummati finnar. Saya tidak rela ya Allah kalau ada saikung aja jamaah Masjid Agung Pelita daripada umatku itu tersalah jalan masuk ke dalam neraka. Kada rela kok. Nah, apalagi 2 ikung, apalagi 10 ikung. Apalagi sampai lebih daripada 10 ikung. Saikung aja, aku kada rela aja. Nah, itu saking sayang lawan kita itu, melebihi sayang kita daripada bini kita. Coba itu, bayangkan kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dinyatakan dalam riwayat itu, ya dalam hadis, al jannatu hurrimat alal anbiya kullihim hatta adkhulaha. Ujar Nabi, semua pintu surga akan tertutup bagi para nabi. Hatta adkhulaha, sehingga Allah akan mempersilakan terlebih dahulu aku yang memasukinya berdahulu. Nah, orang yang pertama masuk ke dalam surga itu adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang pertama masuk. Tapi begitu masuk Rasulullah keluar lagi. Amun kita ini sudah mendapatkan fasilitas nyaman di dalam, wah sudah kada mau keluar lagi. Ya, orang gelem keluar maning, wis nyaman ning dalam, wis aku nang kene wae. Ya, nang kene wae. Pengikut sampean ya apa? Wah, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Mungkin begitu kita dengan anak buah. Kalau sudah di dalam kenikmatan, lupa dengan anak buah. Kalau sudah sulit aja dipanggil-panggil itu anak buah. Betul apa betul? Kalau sudah sulit, susah, yang dicari anak buah. Kalau sudah senang, bahagia, ya, lupa itu anak buah itu. Dilupakannya. Tidak dengan Nabi kita Muhammad. Fasilitas yang paling prioritas, the best of fasilitas itu untuk Rasulullah SAW dalam surga. Masuk terlebih dahulu, keluar lagi, metuk maning. Ya. Kata malaikat, ya Rasulullah, kenapa keluar maning ini? Kata Rasulullah, aku kada mau di surga sorangan. Aku kegenangan dengan umatku tuh. Kerindangan lawan bubuhan Masjid Agung Pelita itu, kai-kai sebalataannya itu. Begitu luar biasanya mengorbankan waktu dan kesempatannya. Saban pagi, saban besokan, siang, malam, masjid terus yang didatanginya. Masya Allah, bukan mall, bukannya tempat perbelanjaan, tapi masjid yang didatanginya. Setia benar dengan masjid, setia inya menjalankan sunnah-sunnah kok. Makanya aku kerindangan dengan bubuhannya. Mana tuh kai-kai itu? Carinya oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Berdiri Rasulullah di situ, memperhatikan mana umatku, mana umatku, mana umatku. Ya Allah, luar biasa. Ya Rasulullah. Dalam riwayat sampai Rasulullah berdiri di atas jembatan Shiratal Mustaqim tuh. Berdiri Rasulullah. Kalau ada daripada umatnya itu tergugur, masuk ke dalam neraka, diselamatkan oleh Rasulullah, ambilnya, dicarinya. Allahu Akbar.
dibawanya dimasukkan ke dalam surga. Wah, untung benar kita menjadi umat Nabi Muhammad. Maka jangan sampai durhaka kepada Rasulullah. Jadilah orang yang mencintai Rasulullah SAW, karena Rasulullah sudah betul-betul maksimal cintanya kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Wa hurrimat 'alal umam kullihim hatta tadkhulaha ummati. Ujar Nabi, surga haram dimasuki oleh semuanya, siapapun mereka. Hendak masuk surga dari umat Nabi Adam, no way. Nabi Syis, no way. Nabi Nuh, no way. Musa, no way. Isa, no way. Ibrahim, no way. Ismail, no way. Nabi Muhammad, okay. Masya Allah. Ini umat Nabi Muhammad kah? Kami ni bukan umat si dender. Halus-halus. Bukannya gonol-gonol. Tinggi, gonol, gagah. Ini halus, hirang, muntin. Tapi pertama prioritas coy. Gampangan ini prioritas. Umat Muhammad kah? Ujar malaikat, ulun ni diperintahkan oleh Allah membimbing pian masuk ke dalam surga. Silakan. Masya Allah. Yang lain itu antri apa? Kada boleh. Bubuhan pian berdahulu. Yang lain kena belakangan, terakhir. Masya Allah. Bukan kami kah? Bukan Nabi Muhammad berdahulu. Nah, ya Allah. Yadkhulunal jannata afwaja. Masuk ke dalam surga satu rombongan. Rombongan Masjid Agung Pelita, silakan memasuki ruangan yang sudah disediakan. Jangan salah ruangan. Di blok A. Aduh, diketuai siapa? Akhirnya ketuanya di sini. Nanti rombongan masjid ini lagi, wahai, hemong sebadataan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan dijana minhum ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.